kan anak-anak zaman sekarang kayaknya rada apaan ketan gitu ya, makanan ketan tuh makanan apa gitu, terus apa rasanya, harus kayak gimana gitu. Jadi kita memperkenalkan produk itu juga sih ke anak-anak yang zaman sekarang. Soalnya dulu saya pernah juga kan dari bisnis itu lebih kayak dari pinjaman itu agak susah buat berkembangnya. Mungkin lebih ke arah sekarang tuh ya kita mulai nggak apa-apa dari hal kecil, nanti kan bisa jadi hal besar. Yang pekerja yang mau usaha ya kerja untuk biayain bisnismu. Nanti ketika bisnismu udah bisa untuk biayain gaya hidupmu. Oke, nama saya Faris Rudiana dari brand Ketan Susu Karawaci. Saya Sari dari Senjakala. Ya kalau ketan susu Karawaci ya pada umumnya ketan ya, cuma ini di Karawaci. Kalau Senjakala kita lebih kayak fokus ke minumannya aja sih. Kan kalau makan pasti ada minum ya kan, jadi kita sediainnya minumnya. Kalau dulu sih karena kita sering jajan ya, terus kayak ini sayang banget kalau kita nggak bikin bisnis ya. Sekalian aja kita dapat produk, kayaknya pas nih kita iseng-iseng bikin, terus kita bikin ke teman-teman dulu awalnya, kita tester, terus banyak yang suka, ya udah kita coba buka but kecil, terus kita cobain ke CFD terus 2023 ya apa 2025 ini 2024 itu ya. Awalnya kita buka di 2024, nyobain booth kecil di pinggir jalan. Itu juga masih join sama orang untuk numpang buka ketannya itu. Terus kayak setiap weekend kita pasti nyari Car Free Day mana yang mau kita datengin gitu. Dan alhamdulillahnya sih antusias. Banyak sih yang suka sama menu-menu kita itu. Tapi kita sempat vakum karena masalah tempat, terus masalah waktu juga. Jadi baru ketemu lagi di tahun 2025 ini, baru awal ya 2025. Awal. Kita baru buka lagi. Kalau untuk ketannya kita udah hampir 2 tahun sih, 2 tahun 3, ya 2 tahun. Kalau saya kan dari pekerja ya, kayak maintenance gitu. Terus saya hobinya juga bikin bisnis awalnya. Bikin entah es krim dulu kan pernah, terus kita mau coba lagi di F&B juga kan, ke ketan. Kalau kenapa kita konsepnya milih konsep ini, karena kita anak nongkrong banget, jadi kalau nongkrong tuh bisa sampai jam 2. Sedangkan coffee shop ini di sini di Tangerang jam 11 sudah pada tutup gitu. Jadi gimana kita bikin tempat nongkrong ya, kita nongkrong aja di situ, mau buka sekalian ya dapat usahanya juga gitu, dapat cuannya juga. Jadi buka usaha aja sekalian buat tempat nongkrong, karena banyak juga teman-teman dijadiin base camp, akhirnya setiap nongkrong pasti kesini gitu kalau weekend. Kita sih ketemu karena kita Satu satu kantor sih. Oh, iya, kita satu kantor. Kalau dulu sih emang karena kita sering jajan ya, jadi kayak lebih bikin usaha kayaknya oke sih, gitu aja sih, sesimpel itu. Kalau ketan karena saya mikirnya karena lebih simpel ya. Kalau Mbak ini kan lebih ke soto gitu ya. Kalau ketan simpel, kalau pikiran saya kan bikin kayak seolah kayak masak nasi aja, sesimpel itu aja sih. Kenapa pemilihan produknya ke ketan itu gitu. Sempat viral juga, terus kita juga nyobain juga gitu, maksudnya kalau daripada jauh-jauh, ketan itu kebanyakan di Jakarta ya, Kemayoran itu terkenal kan kayak di Kemayoran gitu ya. Jadi kayak kita buka usaha di sini. Terus pasarannya juga lebih kayak kebanyakan orang tua sih ya, karena ini kayak makanan jadul atau makanan dulu kali ya, orang-orang dulu. Jadi pasarannya lebih banyak orang tua. Iya, makanya kita lebih ke modernisasi aja sih. Topping-toppingnya lebih kekinian gitu-gitu. Jadi buat ngakalin segmen kita tuh ke pasarnya ke anak muda, Gen Z gitu-gitu. Kalau buat ke orang tua bisa juga ke arah kayak yang original, yang serundeng kelapa, gitu. yang asinnya gitu. Oh, kalau buat marketing paling dari kan kita ada gerobak-gerobak juga kan. Jadi kayak promosinya kalau misalkan di situ bisa ke arah ke sini gitu-gitu sih. Kalau buat apa marketing mulai dari mulut ke mulut dulu sih. Sementara kan kita baru juga di sini. Sama kayak review Google Maps itu tuh ternyata berpengaruh juga sih. Kadang kalau kita ngetik ketan itu nama kita udah keluar gitu. Jadi kayaknya jarak yang terdekat, biasanya orang-orang sini deket-deket sini pasti, oh ini ada ketan, oh ini ada makanan baru gitu. Kadang-kadang suka iseng kan kalau ada nggak ya ketan susu gitu yang jualan gitu. Pengalaman pribadi juga ya. Kalau saya juga kalau nyari apa review pasti langsung lihat tuh dari reviewnya, dari jaraknya juga. Akhirnya dari situ kita, oh ya benar, jadinya titik lokasinya itu kalau bisa harus pas gitu. Kita sosial media untuk ketan sih ada sebenarnya, cuman jarang aktif karena
kita juga nggak terlalu aktif sih di Ansos. iya, kita juga ownernya juga ansos. Oh, kalau buat itu kan buat selingan aja sih Kak. Kalau expand ke Pancong nanti mungkin ke depannya mungkin kalau itu bisa berdiri sendiri sih tujuannya. Jadi ya misalnya Pancong udah terkenal, dia bakal bisa kayak Sticky Milk udah terkenal, dia bakal bisa gitu sih tujuannya awalnya. Iya, jadi expandnya bisa kemana-mana tuh. Ketan sendiri, Sticky Milk sendiri, Pancong pun sendiri nantinya gitu. Coffee shop kalau di sini sih udah lumayan banyak ya. Terus dari budget mungkin lebih high kalau coffee shop itu ya. Kalau ketan kan lebih kayak low, terus kayak pasarnya juga lumayan gitu. Kalau bahan baku sih lumayan banyak ya di sini karena pasarnya lumayan banyak, jadi nggak terlalu banyak pilih. Cuman varian-variannya mungkin cari yang paling bagus aja sih. Terus sekarang kita menjaga kualitas juga ya, cari yang paling tengah standar lah buat yang itu. Kalau ketan. Kalau untuk kita kayak bahan baku ketan itu kan pasti yang utama santan ya. Jadi kadang kalau santan tuh kita masih pilih-pilih tuh antara santan pasar atau santan jadi itu. Ya plus minusnya banyak sih, kalau santan pasar itu harga lebih murah ya sebenarnya. Tapi untuk penyimpanannya itu kita nggak bisa lama. Jadi harus kalau santan jadi itu untuk di stok juga bisa gitu. Tapi untuk kalau rasa sebenarnya lebih enak kita sih santan pasar sih Lebih karena fresh. lebih fresh. Iya, asinnya tuh dapet banget. Bareng-bareng sih. Iya. Jadi kayak ide-idenya, oh kayaknya cara masaknya seperti ini. Banyak lah metode-metode yang kita tuangin, kita Iya. coba gitu. Lumayan lama ya. Iya, gitu ya? lumayan lama itu. Sebelum kita buka tempat ini, kita ya berapa kali lah kita bikin buat nyobain ke teman-teman kantor, Iya, udah pas atau belum, tester-testernya tester gitu. Apalagi aku orangnya agak ini ya, maksudnya lebih mementingkan kualitas gitu. Jadi kalau menurut aku kayak ketannya kurang oke nih gitu, udahlah nggak usah dijual gitu, nggak usah kita bikin ulang lagi gitu, lebih kayak gitu sih kalau aku. Menjaga kualitasnya. Karena dulu kan kita ngelihatnya kayaknya kalau mobile oke sih, cuma kan kayaknya kopi semua kan kebanyakan. Terus ngelihat ada dimsum, kenapa nggak coba ketan? Kayaknya nggak susah juga kok bikin kayak gitu. Ternyata gampang, ya udah kita bikin pertama satu, terus nggak lama kayaknya dua bisa sih dua. Gitu. Kalau gerobak sih alhamdulillahnya bagus sih, banyak yang suka juga. Jadi kan kebanyakan kayak makanan-makanan kayak gitu jarang ya pakai gerobak listrik ya. Kalau yang kayak yang ini kayak baru, terus nggak ada juga gitu yang ketan susu yang keliling, kayak baru ini. Kalau itu sih lebih kayak ngelihatnya sekarang kan zamannya kayak modern ya, jadi kayak lebih ke kita ngikutin zaman aja kan. Sekarang kayak zamannya lebih modern, pakai gerobak listrik kita ikutin, yang belum ada kita coba gitu. Inovasi yang terbaru tuh apa kita coba, yang belum ada kita coba gitu aja. Apalagi udah di era digital kayak gini, jadi ya kita juga ada sih di 3 merchant itu, ada Shopee, ada Gojek, ada Grab. Itu juga ngaruh sih untuk review kita juga. Karena kan sekarang kayaknya orang udah lebih simple ya, di tempat tidur tuh kayaknya udah tinggal nyari udah datang gitu. Itu aja sih, jadi berpengaruh sama review-reviewnya juga. Cuman di minusnya di kita paling nggak aktif di sosial medianya aja kali ya. Kayaknya itu juga berpengaruh sih ya sebenarnya, tapi belum bisa kita lakuin. Mungkin kita mau ngelola brand marketing lagi nantinya ke depan. Antara yang di gerobak sama online. Online tuh lumayan, sama gerobak juga alhamdulillah bagus. Kalau kita sih karena ketan mungkin segmennya lebih ke makanan kayak sore buat chill, kayak bukan makanan berat, dia lebih kayak mungkin lebih rame tuh di sore sampai malam ya. Kita start dari jam 4 sampai jam 10, jam 11 malam. Untuk buat bawa gerobak per cupnya itu mungkin sehari bisa sampai 30 sampai 20 lah, 20 sampai 30 cup per hari. Mangkal. Yep. Yep. Ya, untuk lokasinya sih sebenarnya kita nggak terlalu jauh ya sama outlet kita di dekat sini juga gitu. Iya. Cuman orang akhirnya lebih banyak mengenal gerobaknya. Iya. Tapi biasanya dari tim kita kadang kalau misalnya kayak kehabisan, coba aja ke outletnya langsung, di sana biasanya masih ada gitu, diarahin. Awal iya sih, iya banget gitu. Maksudnya kayak yakin kayak semua yang bergerobak tuh kayaknya yang seger ya, yang es, kopi, terus makanan, apalagi kalau mungkin kayak somai, dimsum gitu kayaknya udah biasa ya, ini ketan gitu. Jadi awalnya sih sempet nggak yakin ya, maksudnya karena kayak nggak akan ngaruh deh, ini nggak akan ini. Jadi sempet kita ulur-ulur lah waktunya untuk opening di gerobak itu. Ternyata setelah pas 1 hari sampai sekarang
justru malah lebih rame di Iya. gerobak itu, malah lebih rame, malah di luar ngulur kita. Iya. Karena dari customer sih, mereka juga kayak, ih kok ada ya ketan di gerobak gitu. Jadi mereka ya karena di pinggir jalan juga ya jualannya, jadi banyak yang lihat juga kalau misalnya itu nyobain. Mungkin outletnya di sini nggak terlalu kelihatan atau Terpencil. iya terpencil. Jadi pas dia lihat Iya. dilihat ada gerobak, ya mereka lebih ke situ sih. Buat ke strategi marketing juga kan itu. Iya. Jadi dia bisa ke arahin ke sini kalau misalkan di sana habis gitu-gitu. Untuk yang di online ya, kita untuk promonya kita kan di Shopee atau Grab kayak gitu ada apa sih? Promosi kan dia. Promosi Kita- dari merchantnya. Iya, langsung dari merchantnya, dan kita juga bikin promosi juga dari kita, kayak misalnya buy two get one buat mengenalkan produk kita, misalkan yang baru nih apa, kayak gitu-gitu sih. Ya, kalau ada menu baru biasanya kita bundling sama menu yang udah best seller gitu. Jadi kalau misalnya ada menu, ya supaya customer juga tahu dulu gitu untuk rasanya. Kalau efektif sih lumayan ya, kayak jadi kan dia lebih tahu, oh di sini ada rasa baru. Iya kan, dia lebih murah juga dibanding beli satuan kayak gitu sih. Orang pada mikirnya kan ini beli dua lebih murah dibanding beli satu. Kan. Iya. Kalau dibilang berasa, sangat berasa ya, karena lumayan kan itu dari potongan dari online kayak gitu-gitu. Kalau buat mensiasatinya sih lebih kayak kita apa ya, mungkin belum bisa sih itu. Iya, nggak ada sih. Kalau mungkin kalau harus dikurangin bahan atau apa gitu kayaknya enggak ya. Nggak ada, tapi seenggaknya ya pasti masih ada untung, pasti masih ada. Mungkin marginnya lebih tipis aja. Iya, lebih tipis gitu aja sih. Soalnya kan kita mikirnya ini kan masih baru, kita belum terkenal banget lah. Ya, istilahnya karena kita masih mau buat mengenalkan produk-produk kita produk aja dulu. Kalau gitu kan lebih kayak kita cari yang fleksibel sih. Misal satu di kerjaannya kita cari waktu luang, misalkan kita masuk pagi, kita bisa sore, ya kita sambil nyicil-nyicil mau usaha apa kayak gitu-gitu kan. Dulu saya pernah juga kok pagi kerja, sore kuliah, malam usaha gitu. Jadi kayak lebih kita manage waktunya aja sih. Jadi jangan mentok udah kerja udah gitu aja sih. Lebih kayak mau tahu lebih gitu sih. Kalau kita sih lebih kayak bukan sistem percaya ya sama sama kita ada karyawan 3, tapi seenggaknya kita tetap masih di maintenance juga sih. Apa dalam sebulan tuh biasanya aku juga masih suka audit, kalau enggak ya diperhatiin lah yang kecil-kecil itu, terus saling ngingetin juga ke tim untuk kualitas, untuk kebersihan segala macam itu harus nomor 1 gitu untuk menjaga kualitas di ketannya itu. Kalau buat itu kan waktu ya terbatas, makanya kita handle buat orang tuh biar kita lebih mengurangi jam kita buat di sini gitu loh. Jadi kita lebih kayak dia yang handle kayak gitu. Yang kita kan nggak bisa handle semua, jadi kita harus handle orang biar dia ikut bantu gitu. Ya harus ada yang dikorbankan sih. Selama ini kan kita juga berkorban nongkrong sampai tengah malam, masa kita mau di sini kita nggak berkorban buat usaha sendiri. Iya. Kalau dari saya sih, ya kalau kita sih masih muda ya, mulai aja dulu. Kalau dari saya ya, jangan takut kayak nanti takut ini enggak. Kita mulai aja dulu. Kita kan nggak tahu ke depannya kayak gimana. Jangan takut untuk memulai sih. Kalau aku sih lebih kayak yang pertama, kalau bisa sih hasil apa untuk usaha awal tuh kalau bisa dari tabungan pribadi sendiri sih. Jangan sampai kita minjem gitu ya, karena kita nggak tahu ke depannya apa usaha ini akan berhasil atau enggak gitu. Jadi nanti malah mikirin hutang-hutangnya yang belum ketutup gitu. Terus sama yang kayak kedua, lebih kepercaya diri aja sih sebenarnya. Sebenarnya itu lebih ke mental ya. Biasanya kadang kalau kita ada temen tuh kayak jualan, ya pasti minta di support nih, minta dibeli nih, minta di ini gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu mental sih ya sebenarnya. Tapi aku sistemnya bukan gengsi ya, jadi lebih kayak enggak, gue nggak minta lo beli, gue cuman bikin, coba lo cobain gitu. Terus kurangnya apa gitu. Kalau misalnya oke, terus review dia kurang ini, ya nanti kita bikinin lagi, cobain lagi gitu sampai pas. Dan jadi kita nggak pernah yang ke temen bukan minta itu dong, iya bantu dong, promoin dong tempat gue gitu, enggak sih. Jadi kayak ya udah kita percaya diri aja gitu. Justru malah aku lebih sukanya kritik sih. Jadi kalau waktu pas awal buka di sini juga ada beberapa temen aku tuh mampir gitu ya, nggak aku suruh bayar, lebih kayak kritik aja deh, kurangnya apa gitu.
Iya, harus percaya diri Terus sih. yang buat yang pekerja yang mau usaha ya kerja untuk biayain bisnismu. Nanti ketika bisnismu udah bisa untuk biayain gaya hidupmu. That's it. Iya, jangan ya tergantung ya kalau dia lebih mau usahanya lebih ini ya mungkin adalah beberapa yang kayaknya udah nekat gitu ya. Cuman kalau kita berusaha untuk nabung dulu aja deh baru kita buka gitu. Kalau aku sih untuk usaha aku masih baru ya. Apalagi punya outlet gitu. Jadi kayaknya masih baru banget beda sama Mas Farisnya yang udah pernah nyoba usaha seperti ini gitu. Soalnya dulu saya pernah juga kan dari bisnis itu lebih kayak dari pinjaman itu agak susah buat berkembangnya. Mungkin lebih ke arah sekarang tuh ya kita mulai nggak apa-apa dari hal kecil nanti kan bisa jadi ya. Mungkin kalau dulu kan kita ownernya 3 ya. 1 kita jadi Ego ya. egonya masing-masing. Kalau ini kan jadi kayak lebih sekarang kan free gitu kan punya sendiri jadi lebih bebas gitu. Dulu sih karena mikirnya yang lebih simpel kan kayak saya dari dulu pengennya yang simpel-simpel aja kan. Nggak mau hal yang ribet terus nggak nyusahin banyak lah bikinnya terlalu banyak effort gitu lah. Jadi mungkin sticky milk pilihan yang tepat sih untuk awal. Mungkin nantinya kedepannya juga bakal menu-menu lain kayak kopi yang segar-segar kayak gitu-gitu sih. Kalau dulu kan masih baru terus viral ya, terus lebih simpel juga kan, nggak banyak bikinnya, nggak banyak gitu loh. Bahannya juga nggak terlalu banyak kondimennya kan, itu sih. Jadi nggak terlalu banyak pilihan. Karena biasanya kalau ketan susu itu kan yang tadi dibilang ya banyaknya lebih banyak kayak ke orang tua gitu ya yang yang makan itu, sedangkan dia kadang suka ada anak kecilnya ya mereka bingung gitu ya kan kayak ya, terus dia beli apa gitu si adiknya gitu jadi oh ya udah akhirnya ada minuman-minuman kayak gitu. Kalau aku juga salah satu orang yang nggak terlalu suka manis jadi tiap minuman atau makanan yang kita jual itu biasanya aku review dulu sih. Kayak misalnya kayak, oh dia kayaknya sudah pesan yang coklat, oh nggak perlu dikasih susu lagi gitu. Oh dia, atau by request dari si customernya, Kak pakai susu ya, susunya banyakin atau apa gitu. Itu biasanya sih rata-rata karena akunya mengurangi gula juga, jadi rata-rata sampai sekarang sih terima-terima aja. Nggak ditambahin gula sih kalau kita, jadi kita benar-benar rasa asli dari si minuman itu, cuman tambahin susu aja dan itu ada takarannya juga. Jadi kita bikin minuman ini juga nggak ngasal kayak, ayo udahlah kita aduk, oh campur ini enggak. Itu kita juga proses juga kita bikin takaran susunya, takaran bubuknya itu harus dituang tuh berapa, terus takaran gelasnya, es batunya, itu semua ada takarannya sih. Karena terakhir aku dengar dari customer aku sendiri ya, kayak ketannya waktu masih ada yang getas, masih ada yang kurang mateng sebagian gitu. Kayak mikir gimana ya caranya supaya itu ketannya bisa rata semuanya, matang gitu. Semuanya. Akhirnya kita rubah metode cara masaknya seperti apa gitu. Akhirnya ketemulah jadinya ketannya udah bisa mateng semuanya gitu. Iya, banyak kayak pengennya ada gorengan seperti itulah. Iya. Kadang ada pengen kelapa, nggak ada yang kelapanya gitu, kelapa mentah gitu, kelapa parut, nggak yang serundeng, itu ada juga sih masukan-masukan kayak gitu. Sebenarnya sih semuanya mau kita tampung ya. Iya. Karena emang bener, karena kalau aku pribadi ya aku sih kurang suka dengan topping-topping yang kayak coklat itu sih aku kurang ya. Aku lebih suka ya kayak makan ketan pakai gorengan, makan ketan pakai kelapa parut, itu tuh itu aku sih sebenarnya lebih suka itu. Cuman kita belum masuk dalam menu kita aja sih. Ini yang terbaru kan kita ada mango sticky ya kayak gitu kan jadi kayak banyak yang request kayak pakai mangga dong. Iya, akhirnya kita banyak terus kita coba terus akhirnya lumayan juga di online bagus, di sini bagus. Mango sticky, mango sticky rice. Biasanya kalau musim aja sih kalau mangga itu ya enggak. Iya, jadi enggak. Kalau musiman, kalau duren ya kayaknya ready stock mulu sih. Kalau mangga mungkin harganya agak beda aja. Ketika musim mungkin dia lebih murah, ketika nggak musim ya lebih mahal gitu aja. Cuman kita nggak bakal naikin harga sih dari situ aja. Dan nggak ada, bukan usaha ya maksudnya, dan nggak harus diadakan terus enggak gitu karena bukan emang lagi nggak musimnya juga, jadi ya udah aja. Iya dari customer. Terus kita coba inovasi tambahin es krim juga masuk. Iya. Soalnya kita minggu pakai es krim juga kan. Beberapa kali sih. Vanilla es krim. Kalau di ketan susu ada 14 sih.
Cuman kan kita bisa custom ya, misalnya free tambah topping apa, tambah topping apa. Buat marketing juga kita ada free topping kalau misalnya dia review Google tempat ini. Kalau collab sih kayaknya belum sih. Cuman kemarin tuh sempat kan ada kayak di kampus itu ada kegiatan buat kayak apa penerimaan kepolisian gitu-gitulah. Dia sempat kayak pengen diadain kayak gitu di situ. Jadi ada pesan berapa cup gitulah. Jadi buat supply buat makanan di situ. Kalau di sini agak susah ya, kalau di kampus itu kan mungkin jajannya nggak tahu ya kalau di kampus ini ya di Gunadarma itu. Cuman kita emang segmennya tuh di sini tuh biar buat menarik anak-anak kampus sih. Kan ini tempat nongkrong, jadi biar dia tuh nongkrong di sini. Cuma mungkin karena di sini keterbatasan view-nya mungkin agak kurang, mungkin nanti ya kedepannya bakal ada sih itu. Dan kayak kalau untuk siang makan ketan dengan harga sekian untuk anak kampus kayaknya nggak masuk ya, kecuali dia buat nongkrong gitu, buat malam nongkrong mungkin. Kalau buat event nanti malam boleh sih kita ke warkop sebelah itu ada event DJ gitulah, kita DJ. Jadi memperkenalkan UMKM daerah sini supaya jadi mereka ngadain event di daerah sini tuh ada makanan ini aja loh, ini. Jadi untuk storan menunya kita kasih ke sana. Jadi yang datang pasti ternyata ada ketan susu di sini, ada ini gitu. Kalau menurut saya sih kalau kolaborasi penting banget sih ya. Jadi kita buat saling bantu, terus kita buat naik bareng-bareng. Jadi kan kalau buat naik itu agak susah ya buat F&B kayak gitu. Jadi biar kita tuh punya komunitas juga gitu. Jadi bisa saling mengenalkan lah, dia pelanggannya ini, kita pelanggan ini, jadi saling kenal gitu sih. Penting. Ya, dan memperkenalkan juga, karena kan anak-anak zaman sekarang kayaknya rada apaan ketan gitu ya, makanan ketan tuh makanan apa gitu, terus apa rasanya, harus kayak gimana gitu. Jadi kita memperkenalkan produk itu juga sih ke anak-anak yang zaman sekarang. Kalau misalkan kita mau collab atau kakaknya punya acara atau apa, kita bisa pengiriman pribadi ya, kalau itu bisa. Kalau online kan agak susah ya, ongkirnya kayak gitu-gitu. Kita bisa terima pesanan juga sih kalau kakak ada. Karena kita juga sempat waktu itu pernah mau ada acara wedding, terus mau kita gitu, cuman kayaknya belum masuk di harganya kali di. Pan susunya sih kita ada lokasinya ada di depan apartemen Medina, persisnya depan Alfamart Medina yang ada di Kabupaten Tangerang, Kelapa Dua, pokoknya Danau View Kelapa Dua. Terus kita kalau ada di Gojek, ada di Grab, Shopee Food, ada di Instagramnya juga, ada WhatsApp, cari aja ketan susu Karawaci. Kenapa Karawaci? Karena lokasi kita ada di Karawaci aja sih. Untuk teman-teman yang mau datang nyobain ketan susu sama minuman kita, bisa datang ke alamat yang di bawah sini ya. Ya, terima kasih buat teman-teman.